Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin arhamna bi rahmatikal wasi'ah. Allahumma arhamna bi rahmatikal wasi'ah وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك عنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثر علينا واغننا وارض عنا يا كريم. اللهم انا نسالك نفسا بك مطمئنه تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك يا رحمن. ربنا اغفر لنا ولابائنا ولامهاتنا. اللهم اغفر لنا ولابائنا ولامهاتنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولأزواجنا ولأولادنا ولذرياتنا ولأقربائنا ولأحبائنا ولأصحاب الحقوق علينا ولمن لهم فضل علينا يا مجيب السائلين. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها لنا وله من رحمتك أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Jemaah himati Allah sekalian, terutama sekali imam yang bertugas di Masjid Kampung Pengalaman Batu ya, dan WIB yang hadir pada malam ini, serta jemaah muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Ini seri kedua perbincangan minggu lepas kita buat tajuknya menyambut tahun miladi ya, tahun Masehi. Sekarang mengisinya, karena kita sudah ada di dalam ya. Kita sudah bincang poin 1, sekarang poin 2. Poin 1 berkenaan dengan dunia semakin pergi. 2020 sudah pergi. Sekarang masuk tahun 2022. Biasanya di awal tahun ini kita kan ada azam baru ya, ada niat. Nah, mengisi tahun 2021 ini macam mana mengisinya? Contohnya, kalau boleh saya tidak mau miss sholat berjemaah, contoh begitulah, karena berniat. Kalau tak berniat, tak betul ya. Orang beriman selalu membarui niatnya dengan pertukaran tahun, dengan datangnya hari-hari besar Islam, hari raya contohnya awal Muharram ataupun Maulid Nabi, Isra Mi'raj. Itu semua mendorong kita untuk berazam baru, azam baru. Kemarin pun ada forum dekat Masjid Salihin, azam dan iltizam dia punya temanya. Poin nomor 2, dia tajuknya dunia dan akhirat nih ya. Poin nomor 2, dunia itu ada penggemarnya, akhirat pula ada penggemarnya. Manusia terbagi 2 ya. Manusia secara garis besarnya terbagi 2. Dalam Quran selalu dibuat pembahagian manusia tuh ya. Kalau kita perhatikan dari Al-Fatihah saja, kemudian kita lihat nanti di awal Alif Lam Mim, kemudian kita lihat ayat-ayat sesudahnya, ada pembahagian manusia. Dalam hadis ini manusia terbagi 2, ada warga akhirat, ada warga dunia. Ini pesan Ali bin Abi Thalib nih ya. Pesan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Manusia terbagi 2. Ada yang warga dunia lupa akhirat. Padahal mati itu pasti ya, tapi lupa dia. Lupa. Ada warga akhirat, dia dunia karena dia ingat, tapi dia fokus akhirat. Dia tak mau korban akhirat disebabkan dunia. Subhanallah. Manusia 2 kategori, warga akhirat, warga dunia. Warga akhirat selalu ingat kematian, katanya di sini. Alam kubur selalu ingat. Kita hari-hari mendengar orang meninggal. Setiap minggu, setiap bulan ada orang meninggal. Kadang orang-orang yang kenamaan lagi, orang besar lagi ya. Keluarga-keluarga kenamaan lagi.
Warga akhirat selalu ingat mati. Minggu lepas dah bincang macam mana nak ingat mati. Orang tu kalau dia tak ingat nak mati, berarti dia tak betul. Berarti tak betul. Macam mana nak ingat mati? Macam mana caranya? Karena baca Quran. Bila kita buka Quran, di setiap halaman Al-Quran, kadang-kadang satu halaman tu disebut berulang kali tentang kematian, tentang surga, tentang neraka, tentang hari kiamat. Tapi bila Quran tak dibaca, tak ditelaah, tak diteliti, tak tadabbur, itulah jadinya lupa nak mati. Subhanallah, subhanallah. Kita dijadikan untuk surga. Manusia dijadikan untuk surga. Tengok ayat dalam surah Al-Baqarah bahwa manusia dijadikan untuk surga. Subhanallah. Yad'ukum ilal jannati wal maghfirati biiznih. Ayat 221 halaman 35. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biiznih wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Ayat 221 halaman 35 di tengah penghujung ayat saja. Tak perlu dibaca dari awal ayat. Awalnya ayat tentang pernikahan dan lain-lain. Kita lihat penghujung ayat saja. Wallahu yad'u ilal jannah. Allah mengajak anda ke surga. Wal maghfirah, mengajak anda untuk merebut maghfirah. Biiznih, tapi dengan izin Allah. Bukan semua orang dipilihnya. Ada 10%, belum tentu. Yang terpilih berapa persen, berapa peratus? Tengoklah berapa. Tengoklah berapa. Biiznih, seizin Allah. Bukan sesuka hati. Bukan sesuka hati. Bila kita disuruh untuk salat, hayya 'ala shalah, apa jawabannya? La haula wala quwwata illa billah. Kenapa? Orang yang tak diizin Allah, dia tak akan menyahut azan. Itu maksudnya. Sibuk terus. Sibuk. Hayya 'ala shalah, la haula wala quwwata illa billah. Artinya tiada daya dan upaya melainkan dengan Allah. Artinya apa? Yang diizin Allah, dia akan menyahut azan. Yang tak diizin, tak akan datang. Walaupun dengar azan. Walaupun telinganya dengar, tapi tak sampai ke hati. Tapi kalau orang yang menyahut azan, walaupun dia tak dengar azan, dia akan bekejar. Bila sudah tahu time, dia akan cepat datang. Yang berjalan, yang naik basikal, yang ada kereta tak datang, naik basikal datang, jalan kaki datang. Tuh, tengok di sini. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biiznih. Allah mengajak kamu merebut surga dan merebut maghfirah biiznih, seizin Allah. Wa yubayyinu ayatihi linnas. Allah terangkan ayat ini untuk umat manusia la'allahum yatazakkarun, agar kita berfikir dan berfikir. Kalau tak mau fikir, manusia yang tidak berfikir berat ya. Dalam surah Al-An'am ada tuh. Ada manusia yang tak mau berfikir. Tengok halaman 174 ayat 179. Surah Al-An'am ayat 179. Manusia yang tidak berfikir. Nah, ini boleh baca sama-samanya, pasal ayatnya pendek. Boleh baca sama-sama pelan-pelan. Kita ambil berkat ya, supaya hati kita diisi dengan kalamullah, telinga mendengar kalamullah, lidah menyebut kalamullah, mata melihat Al-Quran, ibadat, lidah menyebut beribadat, telinga mendengar ibadat, akal berfikir ibadat. Baik, kita baca sama-sama.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad zara'na. Jangan lupa ya, halaman 174 ayat 179 suratul A'raf. Halaman 174 ayat 179 surah Al-A'raf. Orang yang tidak menggunakan fikirannya, macam mana jadinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna wa'afina wa'fu anna. Sudah diperuntukkan Allah untuk abuan neraka jahanam itu majority jin dan manusia. Apa sifatnya? Hati ada, tak mau berfikir. Mata ada, tak mau membaca, tak mau melihat yang bisai. Telinga ada, tak mau mendengar yang baik. Yang lain didengar, yang lain dilihat. Yang tak perlu dilihat, yang perlu tidak dilihat. Ulaika kal an'am. Mereka sama dengan yang berkaki empat, yang di sawah, yang di ladang, yang dipelihara manusia, binatang ternak. Statusnya sama dengan yang kaki empat. Kaki dua sama dengan kaki empat. Balhum adall, malah lebih teruk lagi. Ulaika humul ghafilun. Inilah golongan yang lengah dan lalai, tidak mau berfikir, nak mau membaca, nak mau mendengar. Subhanallah. Jadi ayat yang 221 Baqarah tadi, la'allahum yatadzakkarun, supaya manusia itu ingat, supaya manusia itu berfikir. Baik. Dekatilah si mukmin yang menjadikan Anda sering memikirkan keakhiratan. Kalau ingin selamat, dekatilah orang yang selalu pikir tentang akhirat, wawasan akhirat, cinta akhirat. Jangan hanya wawasan dunia saja ya. Tidakkah manusia sadar bahwa Allah sentiasa memantau perlakuannya? Ayat dalam surah Asy-Syiqaq itu ya. Warga akhirat mengimani hal yang gaib. Pencinta akhirat selalu mikirkan yang gaib. Tengok saja awal Baqarah ya. Tengok Alif Lam Mim di awal Baqarah tu. Lihat di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini yakinilah dengan penuh panduan bagi ahli takwa, alladzina yu'minuna bil ghaib. Siapa yang bertakwa itu? Orang yang mengimani yang gaib. Yang gaib itu apa? Yang baik. Yang gaib itu Allah. Dia ingat Allah selalu. Saat dia berjalan, saat dia bernapas, Allah yang kasih aku jalan ini. Allah yang kasih aku napas. Allah yang kasih aku hidup. Datang malam, ini Allah menjadikan malam ini. Allah menjadikan malam datang silih berganti dengan siang. Nampak matahari di siang hari, ini Allah yang atur. Mata melihat alam, hatinya memikirkan yang gaib, memikirkan Allah. Badannya sehat, alhamdulillah. Kalau mau tidur baca doa, dengan rahmat-Mu lah ya Allah, saya ini mati dan hidup. Tidur itu ibarat mati ya, bismikallahumma ahya wa amut. Bila dia bangun tidur, alhamdulillah yang telah membangun, menghidupkan aku setelah aku mati tadi waktu tidur. Subhanallah. Bila dia makan, ingat Allah. Allahumma barik lana, ya Allah berkatilah makanan yang aku makan ini. Apa tandanya makanan itu berkat? Sesudah makan berbuat taat. Badan yang
Kuat setelah makan melakukan ketaatan, mencari rezeki, kerja dan lain-lain. Bukan membuat benda yang tak perlu. Bila dia sudah makan, alhamdulillah at'amana, alhamdulillah at'amana, segala puji bagi Allah yang telah memberi aku makan tadi. Wasaqana, yang telah memberi aku minum tadi. Bila naik kendaraan, sebut Allah. Masuk rumah, sebut Allah. Keluar rumah, sebut Allah. Tandanya kita beriman kepada yang ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia berhadapan dengan benda-benda yang merupakan tipu daya syaitan. Dia ingat ini syaitan nih, ini iblis nih, tak boleh ikut nih. Bukan diturutinya ya, dia tahu, dia nampak, dia syaitan yang ghaib, dia nampak gejala-gejalanya. Syaitannya tak nampak, gejala-gejalanya nampak. Bila orang tu dijaga oleh malaikat, malaikat makhluk yang ghaib juga ya, dia jaga solat. Dah masuk waktu solat, dia cepat solat. Sebelum masuk waktu dia sudah dapat peringatan, solat. Itu kerja malaikat. Itu kerja malaikat. Kenapa? Allah suruh malaikat. Allah yang suruh. Itulah beriman kepada yang ghaib. Nak tidur, dia kontrol. Pukul berapa tidur, jam berapa bangun. Patut bangun, sudah mau azan, dia kena bangun. Kalau sudah mau azan dia masih tidur, itu dijaga makhluk ghaib yang namanya musuh. Tidak berniat nak bangun awal, tidak merancang, berarti tak betul cara hidupnya. Itu maka kita selalu meminta ihdina as-siratal mustaqim, bimbinglah kami menuju jalan yang baik ya Allah. Baik. Selalu mengimani yang gaib. Ya, si mukmin yang mengimani hal yang gaib sentiasa meraih keampunan Allah. Ini hebat nih. Sentiasa bertaubat malah beroleh keampunan. Tengok suratul Mulk ya, yang selalu dibaca tabarakallazi biyadihil mulk. Itu gunanya kita baca surah-surah yang terpilih ini. Kalau tak mau baca, itu silap dia lah ya. Kalau dia tak mau baca berarti silap dia lah. Suratul Mulk halaman 562. Lihat ayatnya di bawah, ayat 12. Nanti balik rumah baca lagi, perhatikan lagi maknanya, maksudnya. Kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Tengok di sini. Perhatikan ayat ini. Innal ladzina yakhshawna rabbahum. Orang yang takut kepada Allah bil ghaib. Allah tu ghaib, tidak nampak sama dia. Mata tak melihat tapi hatinya melihat. Tahu dia hidup dengan pertolongan Allah. Dia bernapas dengan pertolongan Allah. Dia sehat dengan rahmat Allah. Dia berfikir dengan rahmat Allah. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Orang yang takut kepada Allah, Allah tu tidak nampak sama dia, ghaib, lahum maghfirah. Orang itu gratis akan mendapat keampunan Allah. Bukan keampunan saja lagi, wa ajrun kabir, ganjaran yang besar. Apa ganjaran yang paling besar? Apa? Jannah. Apa lagi? Jannah. Tersedia untuknya maghfirah, tersedia untuknya jannah. Sama dengan ayat 221 tadi, jannah maghfirah. Indahnya ya. Indahnya ayat 12 surah Al-Mulk. Sama juga dengan surah Yasin. Nanti bila kita lihat ke surah Yasin, sama juga. Bagi yang minat baca Yasin ya, bagus. Kalau tak minat didoakan supaya minat ya. Bagus. Maksudnya Yasin ini dibaca tiap hari ya, tiap malam ya. Halaman 440 ayat 12 ayat 11. Tadi Mulk ayat 12, ini Yasin ayat 11.
Boleh baca innama tunziru ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Tadi di suratul Mulk ajrun kabir. Ini ajrun karim, sama tuh. Lahum maghfirah. Nah, tengok di sini. Wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Orang itu takut kepada Rahman. Tadi dalam suratul Mulk wa yakhshawna rabbahum. Ini wa khasyiyar rahman. Dalam suratul Mulk wa yakhshawna rabbahum. Yakhshawna itu kalau orang mengaji Arab present and future tense, fi'il mudhari'. Wa khasyiyah itu orang mengaji Arab past tense, fi'il madhi, masa yang lalu. Nah, tengok di sini. Resultnya apa? Wa khasyir rahmana bil ghaib. Orang itu takut kepada Rahman, ghaib, dia tak nampak, tapi hati melihat. La fabashshirhu bimaghfirah. Fabashshirhu bimaghfirah. Bagilah berita sahabat gembira sama dia mendapat maghfirah. Jadi nak dapat maghfirah bukan astagfirullahaladzim, astagfirullah, bukan begitu saja ya. Itu ya juga lah. Itu kalau diterima Allah. Kalau istighfarnya main-main, tidak diterima. Kebanyakan istighfar orang yang beristighfar tidak diterima karena tidak serius. Lidah saja yang beristighfar, hatinya tidak mengikuti. Jadi nak diampunkan dosa, tingkatkan rasa keyakinan, kepercayaan kepada Allah, rasa takut kepada Allah, melihat Allah dengan hati. Melihat Allah dengan hati. Orang kenapa boleh hidup? Karena Allah jaga. Bila tiba saatnya, orang itu akan mati. Bila orang itu mati, kita akan sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah. Kita hidup dengan pertolongan Allah. Inna lillah, kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, kita satu saat akan kembali kepada Allah. Tunggu saat saja. Kadang-kadang sesuai dengan perancangan, kadang tak sesuai. Yang penting mati itu karena dirancang. Karena dirancang. Bukan kita nak mati cepat, maknanya kita nak mati dalam ketaatan. Perancangannya berbuat taat. Orang itu kalau berbuat taat, anytime mati datang dia tak masalah. Tapi kalau tidak merancang, nah, ada cerita di sini ya. Cerita orang mati tak merancang. Nah, dulu dah pernah sebut dah. Tapi ini perlu sebut lagi. Surah Al-Mu'minun halaman 348. Senang kalau ada Quran ya. Bagus. Jemaah ini buka Quran bagus. Orang yang buka Quran masa hidup senang nak matinya. InsyaAllah. Halaman 348 ayat 99 dan 100. Surah Al-Mu'minun. Dalam Quran ada surah namanya Surah Al-Mu'minun. Surah orang-orang yang beriman. Orang yang beriman karena faham isi surah ni. Karena belajar. Surah Anda ada dalam Al-Quran. Kenapa Anda tidak tahu? Ada surah Mu'minun ada. Anta mu'min, ana mu'min, saya mu'min. Kenapa tak tahu? Karena belajar. Surahnya tidak panjang ya. 118 ayat saja. Baik, tengok ayat 99 dan 100. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ini orang yang tak siap nak mati ni. Cerita orang yang tak merancang. Tiba-tiba datang mati. Ya Allah, jangan dulu ya Allah. Tak siap lagi ya Allah. Saya tak ke masjid lagi.
Orang yang tak ke masjid bila datang mati menyesal. Kenapa tempat lain pergi, masjid tak pergi? Orang yang tak pegang Quran masa dia sehat, bila datang mati menyesal, ya Allah, saya tak pegang Quran lagi, masih pegang benda lain, ya Allah. Tengok di sini. Hatta iza jaa ahadahumul maut, bila maut sudah sampai, orang tu tahu dia mau dicabut rohnya, qala rabbirji'un, ya Allah jangan dulu, tunggu dulu ya Allah, excuse me, tunggu dulu ya Allah. Tak siap kan? Subhanallah. Irji'un, tangguh dulu ya Allah, tunda dulu, sambung dulu nyawaku, sehari dua, seminggu dua. La'alli a'malu salihan, supaya saya merebut amal soleh. Fima taraktu, yang selama ini tak buat lagi ya Allah, sekarang baru nak buat. Kalla, no way, jangan harap. Sudah dijawab di sini ya. Jawabannya sudah ada. Kenapa? Kasih sayang Allah kepada manusia. Inilah yang akan Anda lalui nanti. Anda tak siap nak mati, Anda akan menyesal. Banyak masalah yang tak selesai, masa nak mati menyesal. Semakin banyak kekusutan hidupnya, semakin banyak penyesalannya. Kalla, jangan harap. Innaha kalimatun huwa qailuha. Ngomong sih bisa katanya. Ngomong sih apa susahnya, tapi tidak akan dilayan. Kalimatun huwa qailuha, cakap senang. Maut tu siapa yang atur? Anda kata Allah. Allah. Dapat digeser kah? Tidak dapat. Janji dengan manusia boleh. Oh hari ini tak boleh lah, saya datang besok ya. Okey. Ceramah. Saya tak berlaku lah ni, saya ada hal. Tak apa. Tapi kalau maut, tidak dapat ditawar. Kala, tidak dapat ditawar lagi. Innaha kalimatun huwa qailuha, cakap senanglah. Wa min wara'i barzakhun ila yaumi yub'atsun, orang yang nak mati itu sudah berada di pintu alam barzakh, tak boleh mundur dah. Ke depan boleh, mundur tak boleh. Barzakh. Nah ini dalam bahasa Melayu pun barzakh ya, alam barzakh. Alam barzakh, alam sesudah mati, sebelum akhirat. Bila akhirat nanti alam baqa namanya. Barzakh itu transit sekejap. Berapa? Tak 100 tahun, tak 1000 tahun, tapi sekejap tu. Subhanallah. Baik ya. Orang yang, kita balik pada nota tadi ya, orang yang siap untuk mati, dia akan mendapat doa pemikul arash. Surah Ghafir ayat 7 hingga 9 ini nanti ini. Kata ulama, ayat yang paling hebat dalam Al-Quran. Kata ulama ya, ayat yang paling hebat dalam Quran, ayat protection. Untuk protect diri, protect istri, anak, menantu, cucu. Ini dia. Halaman 467, 468. Halaman 467, 468 surah Ghafir. Dah selalu disebut dulu ni, tahun lepas dah selalu disebut. Perlu diingatkan lagi supaya lekat ya. Supaya lekat. Balik rumah nanti buka Quran, baca, kalau boleh dihafal nih, jadikan doa. Ini doa. Kita baca sama-sama. Alladzina yahmiluna al-arsh, ayat 7 surah Ghafir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma
فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. Alladzina yahmiluna al-'arsy, malaikat yang memikul arsy, malaikat yang menanai arsy. Ini malaikat first class. Wa man haula, dan malaikat yang ada sekitar itu. Berapa jumlahnya? Tidak tahu kita. Sangat ramai. Yusabbihun, kerja mereka bertasbih, subhanallah. Bihamdi rabbihim, subhanallah wa bihamdih, ataupun subhanallah walhamdulillah. Malaikat itu bertasbih. Wa yu'minuna bih, mereka mengimani Allah. Wa yastaghfiruna lilladzina tabu, beristighfar untuk Anda. Malaikat ini mengistighfarkan Anda, mendoakan Anda. Kalau Anda tabu, bertaubat. Tahu dia dosanya banyak, tahun 2020 masuk 2021 dia banyak istighfar, banyak baca Quran. Tingkatkannya sholatnya, berubah dia, hijrah dia. Dapat doa malaikat. Wa yastaghfiruna lilladzina tabu, mereka beristighfar bagi orang yang taubat. Wattaba'u sabilak, yang mengikut jalan Allah. Waqihim azabal jahim, ya Allah lindungi dia daripada azab neraka ya Allah. Malaikat meminta keampunan, malaikat meminta perlindungan dari neraka. Ya Allah lindungi orang ini ya Allah, jaga orang ini ya Allah. Malaikat yang berdoa pasti didengar Allah, pasti makbul. Tapi lepas didoakan malaikat, jangan berkawan dengan setan ya. Pandai-pandailah, pilihlah kawan. Jangan buat lagi kesukaan setan, nanti tercancel doa tadi. Jagalah baik-baik. Yang jelasnya doa malaikat keampunan dan terpelihara daripada azab neraka. Itu ayat 7, ayat 8 lagi. Ayat 8, Rabbana wa adkhilhum jannat. Rabbana wa adkhilhum jannat. Ya Allah masukkan mereka ke dalam surgamu ya Allah. Ini doa yang ketiga ini ya. Yang pertama keampunan, yang kedua terhindar daripada azab neraka, yang ketiga masukkan ke dalam surgamu ya Allah. Bersama siapa? Ayahnya, ibunya, datuknya, neneknya, istrinya, suami, anak, cucu, menantu, cicit. Berapa ramai? Berapa yang satu haluan? Kalau haluannya lain, tidak akan dapat. Haluan apa itu? Waman salah, kesalehan, saleh, saleh. Haluannya apa? Haluan waman salah, yang saleh, yang bisai, yang taat. Min abaihim, ayahnya, ibunya, datuknya, neneknya. Wa azwajihim, pasangannya, suaminya, istrinya. Wa zurriyatihim, zuriatnya. Yang saleh, yang tak saleh keluarlah. Yang tak saleh main-main namanya hidup. Orang yang tak saleh hidup main-main. Hidup main-main. Nah, dari ayat ini kita dapat pengertian matlamat hidup saleh. Matlamat hidup supaya Anda jadi orang yang saleh. Subhanallah. Innaka antal azizul hakim. Engkau maha gagah lagi maha bijaksana ya Allah. Ayat 8 ya, ayat 9 lagi belum habis. Waqihimus sayyi'at. Ya Allah, lindungi mereka daripada mara bahaya. Jauhi mereka daripada COVID-19. Nah, ini ayat protection juga untuk COVID-19 dan lain-lain. Time COVID-19 dia sesuai untuk COVID-19. Kalau ada lagi penyakit yang lain, masalah yang lain, dia sesuai.
Wa qihimus sayyi'at, pelihara mereka dari segala kejahatan, segala yang tidak baik. Ini boleh didoakan. Ini ayatnya ayat doa sebenarnya. Doa-doa malaikat. Kita boleh doa. Ayo kita doa sama-sama. Rabbana, dari Rabbana tadi ya. Rabbana wasi'tanya. Halaman 3, halaman 467, baris 2 dari bawah. Rabbana wasi'ta kulla syai'in. Kita doa sama-sama ya. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilak وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات وقهم السيئات وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. Jadikan wirid, jadikan amalan, jadikan bacaan dalam salat, jadikan doa. Bila dibaca dalam salat jadi ayat, boleh diulang-ulang. Boleh diulang-ulang poin tertentu. Contohnya tadi waqihimus sayyi'at, kita niatkan untuk terhindar pada COVID-19. Waqihimus sayyi'at, waqihimus sayyi'at. Niatkan untuk COVID-19. Dia cover tu, dia merangkumi tu. Tak payah sebut. Allah lebih tahu masalah yang dihadapi. Allah lebih tahu isi hati. Tak payah sebut ya. Ya Allah jauhkan kami dari COVID-19. Tak payah sebut. Secara sebutan. Dalam hati saja. Bukan COVID-19 saja. Kemerosotan iman, kemerosotan akhlak, kemunduran iman, kelunturan iman. Termasuk sayiat jasmani dan rohani, bukan jasmani saja, bukan fizikal saja. Hebat kalamullah, hebat kalamullah. Itu maka Imam Syafi'i cakap apa? Wajib belajar bahasa Arab. Imam Syafi'i cakap wajib belajar bahasa Arab. Belajarlah ayat-ayat yang mau digunakan hari-hari. Belajar bacaan solat, doa sebelum solat, doa sesudah solat dan lainnya ya. Baik. Nampaknya tidak banyak lagi masa kita ya. Kita habiskan poin 2 ini. Tiada sebarang kegundahan dan kebimbangan pada hari berbangkit. Di hari kiamat nanti orang yang siap nak mati, warga akhirat, dia tak risau menghadapi hari kiamat. Tengok surah Al-Anbiya ayat 103. Ada jaminan di sana. Ada jaminan di sana menjamin Anda selamat. Subhanallah. Ayat berapa? Halaman berapa? Halaman 331. Ayat 103. Boleh baca sama-sama ya. Jadi dunia selamat, kubur selamat, hari akhirat selamat. Baca sama-sama. La yahzunuhumul faza'ul akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul malaikah hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Mereka tidak gentar, tidak takut. Gentar bergeletar artinya ya. Mereka tidak gentar menghadapi al-faza'ul akbar, kerungsingan yang besar, itu hari kiamat. Wa tatalaqahumul malaikah, mereka akan dicari malaikat. Mana jemaah masjid? Mana jemaah masjid? Mana jemaah Al-Quran? Dicari malaikat. Hadza, seraya berkata, hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Inilah hari yang dijanjikan selama ini yang kamu baca dalam salat, Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin. Inilah dia. Mudah-mudahan Allah melindungi kita ya.
Mudah-mudahan Allah melindungi kita. Rabbana anfa'na ma 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi zidna wa la tanqusna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alaina wa adina wa radana ya karim. Kita baca doa yang di bawah nih di penghujung nota. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa tarda bi qada'ik wa taqna bi 'ata'ika ya Rahman. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa tarda bi qada'ik wa taqna bi 'ata'ika ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa tarda bi qada'ik wa taqna bi 'ata'ika ya mujibas sa'ilin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.